Apa yang diproduksi oleh sekolah harapannya bisa diterima oleh perusahaan. Jadi bisa langsung. Gini, sekarang itu tingkat kompetensi memang agak naik. Oh, yang dibutuhkan ya. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu kawan lama nih. Dulu sekolah kalau tidak salah sih saya sekelas terus nih dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA 23 ya, Tomang ya. Nggak tahu saya apakah pernah nyontek atau tidak ya. Terus pada ini dulu sekolah setelah selesai SMA dulu lanjut ya? Lanjut tapi tidak selesai. Oh, jadi tidak selesai ya. Terus lanjut perguruan tinggi ya. Perawatan dulu. Oh, lanjut dua universitas. Dua Nggak universitas. selesai. Nggak selesai juga. Kenapa? Capek. Sekarang dulu. Jalan Berapa tahun dulu? dari tahun 1985 terus sampai 2003 berbagai perusahaan. Di beberapa perusahaan. Itu perusahaan apa itu? Produk apa namanya? Mulai dari Referensi, farmasi, produk apa? ya farmasi, Hmm, referensi farmasi, farmasi, terus mulai alat kedokteran, alat kedokteran. terus baru alat habis pakai, kedokteran habis pakai, baru ke laboratorium. Saya Pak Denny, saya lihat Bapak di perusahaan ini kan alat kesehatan ya. Ya. Saya kebetulan pernah mengelola kesehatan lah setahun di dinas kesehatan. Terus apa bedanya ini masalah masa COVID dengan masa tidak COVID? Apa namanya alat-alat kesehatan itu seperti apa? Ya, kalau pada saat awal-awal COVID itu kan semua orang takut tuh pergi ke rumah sakit, takut ke lab, apalagi periksa darah, takut karena memang belum tahu seberapa besar pengaruhnya. Jadi semuanya disuruh di rumah kan, lockdown ya, sampai lockdown. Akibatnya ya bisnis itu kan berubah. Yang tadinya normal jadi tidak normal. Pada ini langsung beralih. Oh ya, tidak serta-merta ya, berkat pertolongan Tuhan lah. Jadi tiba-tiba itu ada aja produk yang ditawarkan ke kami yang cocok dengan situasi. Kami ambil, ternyata lumayan bisa diterima pasar dengan baik. Iya. Pada ini itu kan ini berani ya. Mungkin anak-anak sekarang ini saya lihat anak-anak sekolah itu yang lulus kayaknya tidak berani untuk memulai gitu kan. Padahal kan sekarang di luar itu nganggur banyak. Tapi dia itu juga ingin bekerja gitu ya, ingin bekerja yang memang itu berani. Pada ini itu bisa keberaniannya dari mana tuh? Saya setelah saya kerja memang saya punya pengalaman. Nah, dengan pengalaman itu saya mempunyai tekad bahwa saya bisa membantu perusahaan sebelum-sebelumnya itu dengan baik. Kenapa saya tidak bisa membuka usaha sendiri dengan baik juga? Jadi itulah Jadi penilaian itu juga dari pembelajaran atau ada pendidikan di perusahaan sebelumnya? Oh, pengalamannya itu kan semua yang dilalui diajarkan dari hari ke hari, karena saya harus memanage perusahaan sendiri pada saat itu karena bos harus pergi ke luar negeri untuk beberapa tahun, jadinya saya harus memulai sendiri. Jadi saya harus manage perusahaan dari A sampai Z. Itu ada pelatihannya? Oh ya,
pelatihannya kan dari Nggak pelatihan, umum ya. nggak maksudnya pelatihan khusus di tempat pelatihan atau memang dari Oh, perusahaan? dari perusahaan aja. Perusahaan ada kursus khusus nggak? Seminggu, 2 minggu Oh, gitu? nggak ada. Nggak ada. Ada khusus paling juga ke secara kepribadian, misalnya dengan pihak energi. Atau bikin kekompakan tim Ya. gitu kayak gitu, outbound gitu. Ya. Oh. Juga sering di training dari luar kan, dari Iya. luar negeri. Kita sering ke luar negeri itu seminar. Oh itu Ya. paling 2 hari, 3 hari gitu ya, itu Ya, sifatnya seperti itu ya. Jadi itu Bentuknya seperti seminar ya, bukan bentuknya apa di kayak di kelas gitu bukan? bukan. Oh, kelas. Kelas juga. Hmm. Ada Kadang kurikulumnya? interaktif. Oh, nggak ada. Jadi kita interaktif juga. Nggak ada kurikulum ya. Tapi yang dididik itu apa itu? Ya. Apa yang dilatih itu kebanyakan apa itu, motivasi atau Motivasi, kalau yang pihak energi kan motivasi. ya terus? Terus kalau yang lain kan masalah produk, Nah, gimana kita menjual, iya. gimana kita Nah ini kan menjual ini kan kebanyakan banyak orang itu kan apa ya, tidak terus asa lah, kadang-kadang 2 kali 3 kali nggak ada yang beli, minder, putus asa. Jadi saya prinsipnya di Indonesia itu ketua dari bos saya. Di Indonesia harus sering didatangi, kita tidak boleh nyerah. Karena 10 kali, 20 kali datang itu pasti dapat order. Jadi nggak dapat sekali, 2 kali, dapat 2 kali, 3 kali, 4 kali Iya, sampai terus. dapat gitu ya. Iya, nggak boleh nyerah. Nah itulah itu bisa dikatakan bentuk pelatihan. Iya, itu Dilatih memang oleh pimpinan kita atau Iya, dilatih betul. oleh keadaan. dan pelatihan apa ya namanya, seperti wejangan gitu ya. Ya kadang-kadang saya disuruh, kamu harus bicara sama kaca, kamu anggap itu kaca itu, orang yang ada di kaca itu ya pelanggan kamu, coba kamu ngomong. Nah itu juga, kamu enak gak menerima keadaan kamu itu gimana? Iya. Kamu bisa menerima tidak? Jadi kalau kamu bisa terima, sudah sampai oke, baik, meyakinkan, Iya. disukai, nah itu, nah kamu bisa lulus. Tapi kalau kamu belum, ya kamu belum lulus. Pada ini kalau melihat seperti itu di kita itu keluar atau apa maksudnya itu, selain kita tadi itu di kaca gitu kan, berarti kan itu memberikan gambaran kita berhadapan dengan orang lain kan. Betul, iya. Ya kan, bagaimana kita harus berhadapan dengan orang lain Iya. gitu kan. Selain itu kita juga mendengar bahwa di luar itu kan ada negatif-negatif ke kita atau apa, itu bagaimana? Jadi kita prinsipnya di dunia bisnisnya saya, barang is number 2, tapi service itu harus nomor 1. Kalau servisnya kita jelek, barang nomor 1 pun jadi jelek. Ya. Jadi itu yang kita tekankan di bisnisnya laboratorium itu, teknis, support tim itu harus nomor 1. Ini bentuknya alat atau bahan untuk Oh, laboratorium? dua-duanya. Dua-duanya. Ada alat atau bahan. Bahan. Jadi kalau alatnya rusak, 1 hari 2 jam itu kita harus selesaikan. Oh itu, Karena mereka kan nggak punya alat lain. oh kita yang masukin alat, kita yang pelihara alat itu juga. Iya. Terus kalau melihat itu kan tadi menggambarkan kedua, kita itu melihat apa namanya, omongan orang lah di luar Iya. gitu, atau kritikan orang. Saya pertama ya pasti menerima kritikan semua orang, tapi kita juga melihat benar apa tidak, kita harus memperbaiki diri, menyesuaikan dengan permintaan mereka bahwa kita berlaku seperti ini itu salah menurut mereka, walaupun merasa kita benar. Tapi kita selalu membuat satu perbaikan. Iya. Jadi kalau di company kami sini kan sudah ISO 9001. Jadi ukurannya kita bisa menjual standar gitu ya. Iya. Standarnya kita bisa pastikan gitu kan. Betul, itu udah Berarti ada. kita bersertifikasi Ada gitu ya. Iya. Bersertifikasi. Sertifikasi apa, manajemennya atau Oh, manajemen. barangnya? Manajemen. Ini kan
kalau lihat alat kesehatan, saya kebetulan pernah di apa namanya ya ngelola kesehatan lah ya. Walaupun mungkin saya bukan dokter dan bukan sarjana apa kesehatan gitu kan, tapi pernah saya di dinas kesehatan itu selama setahun gitu. Nah itu kita melihat dan saya lihat banyak sekali itu perusahaan alat-alat kesehatan kan, baik produksinya maupun pemasarnya kan gitu kan. Itu gimana kita bersaing? Semua masing-masing punya spesifikasi. Target-target yang kita jual itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Iya. Dan dengan demand-demandnya juga, permintaan mereka. Permintaan. Jadi kita juga nggak mau main yang besar-besar, yang membutuhkan modal yang besar. Dengan resiko yang besar juga ya. Yang besar mungkin dengan BEP ROI yang berarti lama. ini perusahaan ini kan ya kalau saya lihat, saya kebetulan di sekolah yang terakhir saya itu adalah di S3 saya adalah sekolah bisnis. Tapi saya lihat ini menerapkan perusahaan ini udah selevel tinggi nih. Kalau memang mau nggak mau kita kalau sudah terdesak dengan keadaan, dengan apa yang kita punya, kita harus berpikir. Ya. Nah, berpikir itu ya dengan kemampuan yang ada. Jadi bagaimana kita survive dengan kemampuan yang ada. Ini pegawai pekerjaannya dari tingkat level pendidikan apa saja? Banyak yang S1. S1. Iya, S1. S2? S2-nya enggak ada, belum. S2-nya ada satu. Ya. 3 belum juga. Ada. S2-nya. Tapi kalau yang butuh-butuh itu harus hire sementara gitu atau apa? Iya. Ada juga yang temporer. Temporer Itu kita hire dia buat masalah-masalah teknis, translasi. Menurut Pak Denny nih, Pak Denny udah owner lah, melihat karyawan, penting nggak sih pendidikan itu tinggi atau pendidikan itu seperti apa dibutuhkan di sebuah perusahaan? Setiap bidang masing-masing divisi di perusahaan itu beda-beda. Ada yang apa kita butuh yang pengalamannya atau kita butuh pendidikannya gitu? Nomor satu di sini sih kita lebih mementingkan tingkat kejujuran. Karakter berarti ya? Karakter itu nomor satu. Walaupun dia misalnya di sini kompetensinya dibutuhnya manajemen, tapi kita orang yang kita terima itu adalah bukan ahli manajemen misalnya, tapi kalau dia jujur masih bisa gitu. Betul, iya. Jadi ada contoh misalnya saya butuh staff administrasi. Nah yang lamar itu kan banyak S1. S1-nya bukan administrasi. Administrasi juga. Ada yang manajemen, ada yang ekonomi ya kira-kira yang mengarah ke administrasi. Tapi juga ada yang SMIA, ada yang SMA. Tapi ya, kita kan tidak perlu expertise yang terlalu tinggi kan di apa harus IPK-nya tinggi gitu ya, enggak sampai gitu. Betul. Jadi pada saat dites belum tentu yang S1 juga lulus. Jadi pada saat kita tes hal-hal yang simpel, cara menghitung, cara dia berbilang rupiah, gimana dikasih satu kasus, 2 kasus itu kan ternyata yang SMA bisa survive. Malah yang sarjana nggak survive ya. Terus tapi dia itu dua-duanya dari nol atau iya, mereka sudah ada yang udah kerja, yang sarjana kalau udah pernah kerja. Malah nggak lewat. Iya. Nah, level gaji kan sama. Oh iya. Sama, kita nggak pernah. Pokoknya status sekian. Ya kasus MP. Nah itu yang terjadi. Di samping itu juga kepribadian. Di antara yang lulus itu kita ambil yang kepribadiannya baik, yang orangnya bisa. Apa kita psikologi atau apa? Iya, kan ada tes wawancara. Nah, itu kan nanti kita lihat ya, baik atau tidak. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau masalah di teknis, kita harus orang-orang yang benar-benar mempunyai background teknis. Misalnya alat kesehatan nih, rumit kan alat kesehatan artinya yang kecil ya, itu harus apa? Itu kan minimal ada yang namanya atem.
akademi teknik, elektronik. Nah, itu dia harus minimal itu harus spesialis gitu. Iya, itu harus spesialis. Jadi nggak bisa kita manajemen dari situ. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti itu mungkin bisa, tapi perlu 10 tahun dia untuk beradaptasi. Oh, dia itu dilatih lagi di sini iya. Atau dilihat pelatihan dalam arti sambil berjalan ya, sambil ini ya. Jadi yang penting ada kategori lah. Misalnya kalau teknis dia harus bisa bahasa Inggris. Karena dia di luar negeri buku-buku juga dari bahasa Inggris ya. Iya. Kalau training atau dia di support dari luar dari bahasa Inggris. Telepon, kamu harus fix, kamu harus betulkan ini. Itu ada kategori. Tim support juga. Kalau menurut Pak Den ini sekarang kan sekolah SMA, SMK. Nah kalau SMK pasti arahnya ke kerja. Kan ya itu kurikulumnya link and match. Ya. Artinya apa yang diproduksi oleh sekolah harapannya bisa diterima oleh perusahaan. Ini bisa langsung. Gini, sekarang itu tingkat kompetensi memang agak naik. Oh, yang dibutuhkan ya. Sementara lulusannya itu kalau misalnya buat di dalam, oke, kita tidak perlu terlalu banyak kompetensi. Tapi untuk hal-hal yang teknis, support itu diperlukan kompetensi yang tinggi. Tidak bisa yang harus sarjana. Harus sarjana. Iya. Kalau yang teknis sekali itu. Jadi dari SMK pun STM gitu ya. Tapi nanti bisa masuk. Kan ada STM farmasi, STM apa gitu kan. Kan nanti ada namanya juga di lab itu ada. Jadi ada sekolah analis kimia juga kan. Ya, analis kesehatan spesifik. Nah, itu biasanya kita juga terima untuk support dasar. Nanti harusnya biasanya dia akan sekolah ke D3. Kita yang sekolah atau di sekolah sendiri aja? Sekolah biasanya sekolahnya sore. Tapi di sini sih kebetulan semua karena sudah lama sekali ya tidak di-upgrade, yang beberapa itu tidak bisa di-upgrade. Nah ini kayak gini nih, kan sebelum COVID, setelah COVID. Nah berarti kan yang setelah COVID ini atau zaman COVID ini kan banyak barang baru ya, atau mungkin apa ya, banyak barang baru. Berarti ini yang pekerja-pekerja ini belajar. Harus belajar. Belajarnya kemana? Kita kan punya buku panduan. Setiap barang itu punya buku panduan, terus punya servis manual. Nah, kita juga belajar sama-sama menghadapi kemudian kekurangan itu juga mendapatkan training dari pabrik. Oh di pabrik ya, bahan itu ya. Ada. Berarti di training juga ya. Iya. Cuma mungkin kapasitas yang menyelenggarakan yang berbeda gitu kan. Karena ada kepentingan perusahaan itu ya, penjual itu ya. Mengimplementasikan ke pasar Indonesia-nya ini yang kita kita kelola sendiri. Mereka kan memberikan produk dasar ini bagus sekian. Nah kita yang mengimplementasikan ini cocok ke rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C. Nah, dia paham itu ya. Oh alatnya itu atau barangnya itu dia udah paham mana ke standar tipe A, mana ke standar tipe B gitu ya. Ya, jadi kita yang menentukan semua ke arah sana. Targetnya siapa saja yang harus kita. Karena kalau tidak di segmentasi ya susah itu. Kalau nggak bisa disegmentasi kita susah juga menjual ya, nggak kena ya. Nggak kena ya, rumah sakit besar ditawarin alat kecil. Oh iya. Pasti ngomel. Saya mesti kerja berapa jam? Ya seperti itulah kira-kira. Itu yang itu kan juga harus paham karena saya melihat perusahaan itu sangat apa ya, berbeda sekali antara perusahaan satu, kultur perusahaan satu dengan kultur produk. Walaupun mungkin produknya bisa sama gitu kan, produknya bisa sama tapi kulturnya itu bisa berbeda gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga depan kita bisa banyak bikin video lagi. Terima kasih.